Kakak kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas apa yang kami temukan di laporan tahunan saham Mega atau PT Bank Mega Tbk. Jadi ini Bank Mega sekarang laporan tahunannya kan udah keluar, ini yang 2023. Seperti biasa di sini ada direktur utama yaitu Konstaman Tayyip, kemudian wakil direktur utama ada Indi Farah Erni. Alamat kantor Menara Bank Mega ya Menara sendiri, tower sendiri, Jalan Kapten Tendian, Kafs 12-14A di Jakarta. Nah ini jadi mereka pakai menara sendiri ya, Menara Bank Mega itu di Jakarta. Ini seperti biasa kita mulai dulu dari kasnya. Di sini dia dalam nilai jutaan tapi dalam bentuk rupiah. Kita lihat kasnya. Kasnya kemarin itu ada sekitar 900 miliaran, sekarang menjadi 855 miliaran. Jadi berkurang sedikit, tapi kalau kita lihat giro pada Bank Indonesia ini menurun juga ya, giro pada bank lain menurun juga. Ini rata-rata menurun, pada giro itu sebenarnya termasuk uang loh. Kemudian di sini ada giro pada bank lain neto. Nah, neto dari semuanya menurun dari 700 miliaran menjadi 600 miliaran. Nah, ini yang penting nih, efek-efeknya. Kalau kita lihat di sini, efek-efeknya pun berkurang. Dari 39 triliunan menjadi hanya 37 triliunan. Bahkan counter netonya itu hampir sama, 39 menjadi 37. Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali ada sekitar 7 triliunan. Dari 3 triliunan menjadi 7 triliunan. Nah, ada yang tahu gak ini ibaratnya efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali itu gimana? Ibaratnya itu kita beli efek tapi kita tetapkan ada waktu, dan misalnya hari ini mau dijual atau harga berapa mau dijual, nah kayak gitulah ibaratnya. Di sini ada kredit yang diberikan pihak berelasi dari 880 miliaran menjadi 1 triliunan. Nah ini berarti meningkat total asetnya. Kita lihat total asetnya dari 141 triliunan sekarang menjadi 132 triliunan. Nah ini merupakan hal yang cukup unik ya, di mana saat ini kita menemukan dari beberapa bank yang sudah kami lihat itu asetnya itu bertumbuh loh. Tapi untuk yang Bank Mega ini menjadi berkurang. Jadi kalau kita lihat sebenarnya apa yang salah dengan bank ini ya. Dia bisa segera dari 245 miliaran menjadi 296 miliaran. Gironya seperti yang tadi ini ada 12 triliunan menjadi 10 triliunan, tapi simpan dari nasabah. Kemudian yang tabungan pun meningkat loh dari nasabah. Yang pihak ketiga dari 14 triliunan menjadi 15 triliunan. Totalnya itu hampir sama, 14 menjadi 15, dan deposito berjangka ini menurun ya. Dari 73 triliunan untuk yang pihak ketiga menjadi 61 triliunan. Pihak berelasi berkurang sedikit saja. Tapi kalau dari sini 73 menjadi 61 itu berarti sudah berkurang 12 triliunan. Nah, depositonya saja dari pihak ketiga sudah berkurang 12 triliunan. Lalu di sini ada efek-efek yang dijual dengan janji dijual kembali, itu seperti yang tadi pada harga berapa atau hari berapa atau hari kapan itu dijual. Nah, kira-kira kayak gitulah. Di sini kalau kita lihat total liabilitasnya berkurang dari 121 triliunan menjadi 110 triliunan, dan ekuitasnya itu dari 20 triliunan menjadi 21 triliunan. Berarti yang berkurang itu liabilitasnya ya, makanya asetnya berkurang. Dan kalau kami lihat penurunan paling banyak itu di deposito. Berarti depositonya itu berkurang, kemungkinan karena bunganya kurang sedap atau gimana, atau persaingan dengan bank lain. Nah, itu yang perlu dilihat lagi. Di sini sekarang ada pendapatan dan beban operasional. Pendapatan bunga kita lihat dari 9 triliunan menjadi 10 triliunan, berarti bunganya itu mereka dapat ya. Tetapi beban bunga itu meningkat loh, dari 3 triliunan menjadi 4,6 triliunan. Bahkan peningkatannya lebih besar daripada pendapatan bunga. Nah, inilah yang harus diwaspadai. Kalau kita lihat di sini dikatakan pendapatan operasional lainnya ada sekitar 2,2 triliunan dari 2,4 triliunan. Kalau kita lihat di sini ya, ini ada beban gaji dan tunjangan lainnya meningkat juga. Berarti ini rata-rata meningkat nih. Laba bersih. Nah, inilah yang menyebabkan laba bersih. Kalau kita lihat itu karena beban bunganya. Kita lihat laba bersihnya dari 4 triliunan menjadi 3,5 triliunan. Dia berkurang paling 500 miliaran. Nah, kita lihat itu memang beban bunganya itu bertambah. Pada pendapatan bertambah, tapi pada pendapatan itu berkurang ya. Tapi beban bunga bertambah. Jadi ini yang harus harus diwaspadai ya. Salah. Tapi pendapatan bertambah juga, tapi nggak lebih banyak daripada beban bunga. Arus kas dari aktivitas operasional.
penerimaan bunga kita lihat dari 8,7 triliunan menjadi 10,3 triliunan, berarti bertambah. Kemudian penerimaan dari kredit yang tadi hapus buku, nah sekitar 300 miliaran, sedikit berkurang ya dari tahun lalu. Dan di sini untuk yang kas neto atau diperoleh dari aktivitas operasional, kemarin mereka dapat 16 triliunan, tapi sekarang minus 10 triliunan. Mengapa? Karena mereka taruh itu banyak di deposito berjangka. Nah, kemarin deposito berjangka mereka dapat 7 triliunan, sekarang mereka taruh 11 triliunan. Makanya dia minus, tapi sebenarnya bagus loh kalau untuk yang bukan loh ini yang aktivitas operasional. Kalau aktivitas operasional sebenarnya nggak bagus sih kalau kita bilang ya. Nah, itu berarti mereka harus membayarkan deposito yang kayak gitu. Jadi itu harus diwaspadai kalau yang untuk aktivitas operasional dan untuk yang aktivitas investasi. Jadi banyak kayak gini, kalau aktivitas operasional itu sebenarnya kalau dia plus itu lebih baik, tetapi terkadang itu mereka putar untuk seperti pembelian bahan baku dan lain-lain, jadi bisa jadi ya, walaupun dia negatif itu masih menjadi baik. Tetapi kalau untuk aktivitas investasi, kalau menurut kami ya, tetap lebih baik dia itu negatif. Mengapa? Memang kalau positif bisa nambah cash flow, cuman kalau investasi kan berarti dia berinvestasi pada masa depan perusahaannya. Nah, banyak kayak gitulah, jadi harus diwaspadai. Di sini ada Komisaris Utama Chairul Tanjung, Pak Chairul Tanjung ya, salah satu orang terkaya. Kemudian ini ada Wakil Komisaris Utama Yongki Setiawan. Di sini ada beberapa orang yang dia kasih tanda nih, ada bintang 2, bintang 3, seperti laporan keuangan sebelumnya kami sudah pernah bahas. Kalau bintang itu mereka berarti ada penambahan ataupun ada pemecatan ataupun yang lainnya, berarti itu ada keterangannya biasanya. Di sini di bawahnya ada dituliskan keterangannya. Dia katakan bahwa ini ada pengangkatan. Nah, jadi tahun lalu gak ada seperti wakil direktur utama kan gak ada. Sekarang ada Indi Farah Erni, ada Lady Ja dan lain-lain. Jadi ini mereka melakukan pengangkatan terhadap 4 manajemen ataupun top manajemen. Jadi kita lihat nanti bagaimana kinerjanya. Biasanya itu 2 tahun, 3 tahun itu baru lebih bisa nampak ya. Nah, ini ada juga dia kasih untuk yang mata uang itu, dia kalau ditaruh ke rupiah itu berapa. Lihat, 1 dolar Singapura 11,676. Tapi kita lihat nih ya, dolar Amerika Serikat 15.397. Nah, di sini sebenarnya kita bisa menemukan potensi keuntungan dan lain-lainnya. Kayak gini, di sini kan 15.397. Kalau kita lihat sebenarnya harga dolar sekarang itu paling berada di kisaran 15.600-an. Berarti tandanya apa? Kalau mereka punya uang dalam bentuk dolar, itu artinya nilainya itu jauh lebih banyak daripada nilai ketika laporan ini diterbitkan. Nah, sebenarnya bisa dilihat dari sana ya. Karena kadang-kala ada juga orang yang memang kursnya itu dia lebih kecil, tapi sekarang udah lebih tinggi, kita bisa mengambil keuntungan dari sana. Nah, ibaratnya berarti dari sisi nilai buku saja sudah berbeda. Kita harus lihat gitu, valuasinya berarti udah berbeda ya. Apalagi yang pegang dolar dalam jumlah banyak, selisih 100 saja tapi pegangnya miliaran, udah berasa itu ya. Ini nih giro pada bank lain, mereka ada taruh ini giro ini dalam rupiah kah atau dalam mata uang asing, dan ada pihak berelasi dan pihak ketiga. Tapi sebenarnya giro gak gitu penting ya, paling kita lihat saja, maksudnya ini penjabarannya gak gitu apa, paling kita lihat saja totalnya gitu ya. Di sini ada total yang udah di ekuivalen ke rupiah. Nah, ada 600-an miliaran, ada 700-an miliaran. Ada yang tahu gak itu ibaratnya ekuivalen rupiah itu ibaratnya apa? Maksudnya dia yang sampingnya ini sebelah kiri kan tadi dalam bentuk mata uang asing, sebelah kanan itu dalam bentuk rupiah. Nah, itulah artinya. Berdasarkan bank, nah ini ada pihak berelasi. Ternyata mereka ada berelasi dengan Bank Pembangunan Sulawesi Utara dan Gorontalo hingga yang Sulawesi Tengah. Mereka ada berelasi loh. Ini pihak ketiga. Apa yang banyak di Bank Sentral Asia, mata uang asing pihak ketiga. Ada seperti biasa, ada JP Morgan Chase, Citibank NA New York, Citibank NA Jakarta, ANZ Banking Bank Melbourne. Nah, ini kalau kita lihat di beberapa laporan keuangan yang di bank ini
Ini agak jarang loh ditemui ANZ Banking Bank Melbourne. Di sini ada apalagi yang ING Belgium. Melbourne mungkin masih ada, ING Belgium agak jarang, tapi ini ada loh nih gironya. Nah, Sumitomo kemarin juga ada, Standard Chartered seperti biasa. Nah, Selandia Baru bahkan ada Credit Suisse yang katanya itu digadang-gadang bangkrut. Masa udah mau bangkrut gitu ya. Tapi di sini ada loh Credit Suisse Zurich. Nah, dari 2,2 miliaran menjadi bukan loh ini. Nah, 2,2 miliaran menjadi 1 miliaran, berarti sudah mulai berkurang ya. Yang Credit Suisse itu tadi yang di Zurich. Nah, di sini kita bisa lihat berdasarkan jenis dan mata uangnya. Pihak berelasi yang wajar melalui penghasilan komprehensif dan rupiah. Ada obligasi korporasi dan obligasi pemerintah Indonesia, obligasi retail Indonesia. Jadi ini paling banyak mereka taruh di obligasi pemerintah Indonesia. Nah, lihat nih, tapi jumlahnya menurun untuk yang obligasi pemerintah Indonesia, tapi totalnya pun menurun loh. Dan lihat totalnya itu kemarin 39 triliunan menjadi 37 triliunan. Nah, di sini ada sekuritas rupiah Bank Indonesia. Ada beberapa orang yang bertanya apa itu sekuritas bank, sekuritas rupiah, dan ada juga sebenarnya sekuritas dolar loh. Kami pernah temukan di laporan keuangan baru-baru ini sekuritas dolar. Padahal kemarin-kemarin agak jarang ya istilah ini ditemukan. Jadi sekuritas rupiah itu sebenarnya ada surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia ya. Tapi itu dia kayak utang jangka pendek. Utang jangka pendek, ibaratnya utang jangka pendek kepada perusahaan yang mau beli gitu ya. Tapi underlying asetnya itu adalah surat SBN-nya dimiliki oleh Bank Indonesia sendiri. Ibaratnya itu surat utang jangka pendek dari Bank Indonesia kepada perusahaan gitulah. Nah itu, tapi kalau dalam bentuk rupiah itu disebut sekuritas rupiah. Kemudian kalau yang dolar di sekuritas dolar. Ini adalah total kredit yang diberikan rupiah pihak ketiga, ada investasi, konsumsi, modal kerja. Kita lihat di sini kalau yang pihak ketiga paling banyak investasi ya. Paling banyak investasi, kemudian ini ada berdasarkan sektor ekonomi. Berdasarkan sektor ekonomi ada lancar dan tidak lancar dan lain-lain. Kalau kita lihat di sini ya, paling macet itu yang jasa usaha. Nah, ini berbeda-beda deh. Ini salah satu hal yang berbeda-beda dari tiap bank. Kami menemukan beberapa bank itu beda-beda. Ada yang di konstruksi, dia paling macetnya. Ada yang di ada yang di jasa usaha ini juga ya. Nah, jadi lain-lain lah. Ada yang hotel juga. Nah, ada yang di industri pengolahan. Jadi perlu kita lihat juga ini banknya ini lebih fokus kemana. Di jasa usaha lebih banyak ini ya. Ini jangka waktu kita bisa lihat sebenarnya ini macet atau enggak. Nah, kita lihat yang rupiah, perjanjian kredit ini, wah ini lebih dari 5 tahun. Sebenarnya kalau untuk bank itu gak bisa dibilang macet karena mereka kan yang membiayai. Kemungkinan ini 5 tahun ini jangka panjang ya. Dari 26 triliunan menjadi 25 triliunan. Hal ini menandakan apa? Mereka lebih berani mengambil resiko. Jangka panjang memang resiko lebih besar, tapi bukan kan lebih tinggi gitulah ya. Suku bunga rata-rata timbang setahun. Nah ini mau gak nih? Rupiah investasi 11%, pinjam bunganya 11%, konsumsi 11%, modal kerja 10%. Berarti mereka lebih mau fokusnya itu ke modal kerja ya. Karena modal kerja mereka kasih bunga cuman 10%-an. Nah ibaratnya yang perlu dibayarkan gitu ya. Nah, jadi misalnya kalau yang mau kredit di bank, maksudnya untuk yang modal usaha dan lain-lain, di sini sudah ada diterangkan. Tapi biasanya kalau untuk yang usaha itu seharusnya bisa lah. Kalau dia lancar-lancar aja bisa sih bayar kreditnya itu. Ini kredit konsumsi terdiri dari kartu kredit kendaraan bermotor, bahkan kartu kredit merajai loh. Dari 6,2 triliunan menjadi 6,3 triliunan. Nah, hal ini menandakan apa? Berarti kan kartu kredit ini punya potensi yang begitu besar, bahkan dia lebih besar daripada kredit kendaraan bermotor ya. Karena apa? Kendaraan motor itu masih lebih hemat, tapi kalau kredit itu, kalau kami lihat ya, bukan lebih kepada kebutuhan hidup. Kebanyakan orang memakainya itu untuk biaya ibaratnya
Untuk gaya hidup ya, untuk gaya hidup. Di sini ada aset tetapnya, bisa dilihat aset tetap dan aset hak guna. Tapi memang yang kartu kredit itu, makanya kenapa kalau kita masuk bank itu ada beberapa orang yang mau kredit, mau buat kartu kredit gak, mau buat kartu kredit gak, nah ya kayak itulah. Karena memang dia itu menguntungkan ya kalau kita bilang ya. Walaupun sekilas kan kita lihat ada yang tanpa biaya admin dan lain-lain, tapi nah itu kan mereka udah dapat uang sih sebenarnya. Batang kantor dan lain-lain, mereka ini ada yang aset damping sayangnya. Kalau ini tabungan mereka, kita bisa lihat di sini paling banyak orang tabung di mana. Nah, ada di yang Mega Dana. Mega Dana biasanya ini produknya kalau yang basic itu paling banyak. Di sini ada Mega Dana dari 6 triliunan menjadi 7 triliunan. Nah, ini ada jumlah yang oke, meningkat ya, dia bagus saya. Ini ada pihak bereaksi juga. Pihak bereaksi sebenarnya bisa berkurang, bisa bertambah. Tapi kalau kita lihat yang lebih penting itu pihak ketiga ya. Mengapa? Karena pihak ketiga itu langsung dengan masyarakat ataupun orang luar dan yang gitu lah ya. Deposito berjangka bisa dilihat paling banyak orang mau taruh di mana. Nah, mata uang asing menurun loh, mata uang asing menurun dan yang rupiah menurun. Ya, seperti yang kita katakan tadi memang menurunnya untuk yang deposito. Ini efek-efek yang dijual dengan janji dijual kembali, dibeli kembali. Nah, ibaratnya tadi ini kan ada efek yang dibeli dengan janji dijual kembali. Ada juga yang efek dijual dengan janji dibeli kembali. Itu bedanya apa? Yang satu, ibaratnya dia mau jual di harga tertentu. Kalau dia misalnya harganya sudah sampai sana ataupun pas hari itu, nah dia jual. Ataupun yang misalnya dia yang beli ya, ibaratnya kalau harganya udah sampai saya, dia pasti beli. Ibaratnya kayak gitu lah ya, hampir seperti trading kalau kita bilang. Ini pemegang saham PT Mega Corpora pegang 58%. Kemudian yang kedua itu ada publik. Ada publik, nah berarti ini Mega Corpora ya. Ini Pak Chairul Tanjung. Tapi sebenarnya mau dibilang bank ini ya, bank ini kalahnya di beban bunga sih. Beban bunganya terlalu besar kalau menurut kami. Ya, beban usaha kartu kredit dari 700 miliar menjadi 500 miliar, oke lah berkurang. Tapi pengusaha aset tetap terlalu besar sih. Masa 227 menjadi 270 miliaran. Berarti meningkat lagi ya. Ini pendapatan operasional, komitmen dan kontingensi. Nah, di sini ada kontingensi, tagihan kontingensi, pendapatan bunga dan pensiun 260 miliaran dari 168 miliar. Ada juga liabilitas kontingensi. Mungkin untuk yang agak kurang tahu dalam dunia keuangan, kontingensi itu sebenarnya apa? Nah, di sini kami kan agak sering baca laporan keuangan. Jadi kami akan beberkan sebenarnya apa itu kontingensi. Kontingensi ini suatu kondisi itu yang dia tidak pasti. Sebenarnya dia tahu dia itu akan terjadi, tapi kadang bisa tidak terjadi. Misalnya kalau kita tahu nanti suku bunga naik, tapi kadang bisa nggak naik. Nah, ibarat kayak gitulah ya. Nah, di sini kita lihat saja. Ini di sini langsung saya yang ke sini balik lagi. Di sini ada segmen-segmennya. Tapi kalau kita lihat segmennya itu terlalu panjang sih. Masa dia bagi ada kantor pusat, wilayah Jakarta, wilayah Bandung, Medan, Semarang, Surabaya, Makassar, Banjarmasin. Setahu kami ya, beberapa laporan keuangan kebanyakan itu mereka hanya pisahkan berdasarkan pulau. Misalnya nih, ataupun kalau Jawa itu bagi menjadi Jabodetabek dan wilayah Jawa. Di luar Jabodetabek ada Sumatera, ada Kalimantan, Sulawesi, dan biasa kayak gitu aja sih. Ini terlalu panjang juga ya kayaknya. Nah, ini pihak berelasi banyak nih, ada trust dan lain-lain. Ini sudah apa ya? Ini yang udah diulang-ulang ini kayaknya. Nah, udah sampai di manajemen risiko. Saya bank ini kalau mau dibilang sebenarnya bagus, oke. Cuman memang tadi ya yang beban bunga itu agak tinggi. Memang beban bunganya agak tinggi karena ibaratnya kami lihat banyak bank yang dia asetnya meningkat, tapi ini banknya asetnya malah menurun ya.
Tapi seharusnya tadi kita nggak bisa lihat ya. Laporan keuangan saya kita nggak bisa lihat karena kalau manajemennya bagus. Karena kita lihat tadi ada pengangkatan beberapa orang sebagai manajemen baru ya. Nah, kalau manajemennya bagus, ini bisa menjadi suatu perusahaan ataupun bank yang besar. Jadi kita nggak bisa lihat juga ya. Ini ada efek-efek paling banyak di mana? Di obligasi pemerintah Indonesia. Kemudian ada di sekuritas rupiah Bank Indonesia. Kemarin tahun lalu gak ada, sekarang jadi ada. Obligasi pemerintah Indonesia berkurang dari 38 triliun menjadi 31 triliunan, tapi sekuritas meningkat 4,9 triliunan. Nah, mengapa meningkat? Karena kami lihat kemarin kalau tidak salah Bank BCA kayaknya dia sekuritas rupiah itu pun meningkat loh, ataupun jadi ada loh. Nah, mungkin saja sekuritas rupiah ini lebih menguntungkan atau gimana ya, karena ini kan lebih kepada surat utang ya dari BI. Nah, ini sebenarnya bagus nih kalau dia ada terbitkan produk yang bagus ya. Ini di sini yang apa? Ada yang koperasi komersial, individu kolektif. Ini banyak kredit lah, yang kreditnya kasih kemana gitu lah ya. Bisa dilihat di sini ada koperasi komersial, usaha kecil. Jadi mereka dibedakan ya. Ada usaha kecil, koperasi, komersial, banyak koperasi kayak perusahaan gitu lah ya. Nah, makanya ini ada pembiayaan bersama. Jadi kalau kita mau belajar itu banyak sekali ilmu yang perlu dipelajari. Jadi lebih baik kita terus belajar aja lah ya. Itu lebih bagus sih. Uang bertambah, ilmu bertambah, dan lain-lain lah. Ini kayaknya udah mendekati akhir sih. Oh, itu saja. Maka itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Saya investasi.